Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengganti perkuliahan pertama mengenai hukum dan teknologi, karena memang sebenarnya harusnya masuk, tapi dalam minggu ini eh, jadwalnya bertabrakan dan juga oleh Mas Nuki sudah diinfokan untuk ditiadakan ya, sehingga akan digantikan dengan video ini sebagai pengganti pengantar mengenai aspek hukum dan teknologi, lebih kepada memberikan bridging apa toh legal challenges yang perlu teman-teman pahami, termasuk legal rasional, kenapa hukum dan teknologi menjadi satu mata kuliah wajib yang perlu diambil oleh mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Ya, kita akan mulai bahwa dalam konteks hukum tentu tidak terlepas dari suatu masyarakat, bisosietas, bius kan. Dalam setiap kelompok manusia pasti akan ada suatu aturan. Sehingga kemudian kita akan bicarakan bahwa hukum merupakan produk eh, apa wajib, produk natural yang akan timbul, yang akan ada ketika kita bicarakan sekelompok manusia berkumpul dan berinteraksi seperti itu. Nah, di satu sisi, maka yang perlu kita pahami, teknologi itu harus dipahami dalam konteks yang luas. Teknologi tidak hanya sekedar masalah gadget, teknologi tidak sekedar kita bicarakan, oh hukum dan teknologi ada karena kita di zaman Industrial Revolution, seperti itu. Kita di zaman global, di zaman internet, di zaman multimedia. Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kalau kemudian kita bahasakan di sini, ketika kita bicarakan konteks yang lebih luas, teknologi itu merupakan cara kita untuk survival. Metode kita untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan dunia, terhadap keadaan alam. Dalam hubungannya kita bicarakan bahwa tadinya proses ketika manusia itu dipengaruhi oleh alam, terus kemudian akhirnya kita bisa menemukan alat bantu sederhana, katakanlah seperti itu ya. Kita menemukan apa eh, tombak, kita menemukan eh, pisau, kita menemukan apa istilahnya tuh penggerus pipih gitu ya. Seperti itu dalam dalam sejarah kehidupan manusia. Disitulah sebenarnya yang kita katakan bahwa teknologi itu sudah ada, teknologi itu masuk. Sehingga memang kita harus pahami bahwa teknologi itu direferensikan, diartikan tidak hanya sebagai eh, apa eh, teknik pembuatan atau kemudian alat dan eh, metode yang dihasilkan dari sesuatu seperti itu ya. Tapi kita harus memahami bahwa teknologi itu meliputi kumpulan yang beragam dari proses-proses, dari ilmu-ilmu, pengetahuan, dari wawasan, dari pemahaman, termasuk pada kearifan lokal gitu ya, yang digunakan oleh manusia untuk meningkatkan, untuk eh, apa, me- melebihkan kemampuan, untuk meningkatkan kemampuannya. Yang mana apa? Peningkatan kemampuan ini dilakukan bisa untuk memenuhi kebutuhan atau juga untuk bertahan hidup, me- meningkatkan kualitas. Jadi kampanye apa yang menjadi keinginan bisa dipenuhi dengan tadi proses tadi, knowledge, pengetahuan, wawasan dan seterusnya. Sehingga saya lebih senang untuk membahasakan bahwa teknologi itu identik dengan budaya. Itu yang harus kita sepakati ya teman-teman. Dalam konteks ini maka ketika kita bicarakan teknologi adalah budaya, setiap hasil olah cipta
rasa karsa manusia dalam memenuhi kehidupannya, dalam memenuhi kebutuhannya, maka kita bicarakan bahwa disitulah tingkat keragaman teknologi itu bisa menjadi sangat luas, yang mana hukum sebagai produk dari sebuah komunitas tadi, maka dalam setiap aspek hukum, atau demikian sebaliknya, dalam setiap aspek teknologi, pasti akan ada irisannya. Ketika kita bicarakan hukum, berarti jelas nanti hukum seiring perkembangan zaman, dia akan menyesuaikan, dia akan perlu diterapkan sesuai dengan macam mana budaya, macam mana teknologi yang dihasilkan oleh manusia. Demikian juga sebaliknya dengan teknologi, kalau tadi kemudian kita bicarakan hukumnya akhirnya menyesuaikan diri, bagaimana dengan ketika hukum itu semakin berkembang, atau bagaimana pola pikir teknologi atau terhadap hukum, keberadaan teknologi itu sendiri sebenarnya mempengaruhi perkembangan hukum. Ketika teknologi berkembang, hukumnya ikut berkembang, tapi demikian sebaliknya. Dengan semakin berkembang teknologi, hukum semakin berkembang. Kan gitu. Gampangannya kita bicara sekarang sistem e-court yang kemudian dijadikan sebagai prosedur utama di dalam terutama proses perdata. Sehingga kemudian memudahkan eh, apa proses persidangan perdata tidak terlalu lama, simpelnya gitu ya. Ketika kemudian sejak pendaftaran hingga eh, apa eh, pembacaan gugatan, kemudian eh, itu dilakukan secara online, baru kemudian ketika pembuktian gitu ya, ketika jawaban-jawaban, pembuktian, saksi-saksi, replik duplik dan seterusnya, baru kemudian dilakukan secara apa langsung. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya memang disinilah interaksi hukum dan teknologi itu sangat sangat kelihatan. Ini yang kita harus kita paham. Nah, setelah itu apa yang perlu dan kita perlu pikirkan bahwa tadi korelasi hukum dan teknologi sangat erat. Maka ada perkataan Andrew Grove, atau dia biasa dipanggil Andy Grove, seorang mantan CEO Microsoft, 10 tahun dari tahun uh, apa 95 sampai 2005-an ya. Dia cukup lama sudah meninggal, Andy Grove. Tapi ada satu pernyataan pernyataan Andy Grove yang sangat bagus ketika dalam konteksnya, ketika kita bicarakan tadi irisan hukum dan teknologi, demikian sebaliknya ya, vice versa itu sangat kuat, sangat tinggi sebenarnya. Maka yang perlu difahami bahwa teknologi pasti akan selalu menang. Perkataan yang fakta gitu, bahwa namanya teknologi pasti akan selalu berkembang. Pasti tidak mungkin kemudian kita membatasi, katakanlah mengatakan stop perkembangan seperti itu ya, perkembangan teknologi atau kemudian diberikan koridor-koridor tertentu. Tidak, pasti teknologi pasti akan menang. Kita bisa mendelay, menunda teknologi, perkembangan teknologi dengan satu interferensi-interferensi suatu peraturan gitu ya. Jadi peraturan ada bisa dibikin untuk mendelay, memang menunda. Tetapi sebenarnya teknologi itu pasti akan ngalir dia, berkembang. Yang mana legal barrier tadi menjadi semacam akhirnya menjadi koridor. Teknologi itu berkembang di sana. Dia bisa bisa jadi kemudian memang memang bergerak bergerak bebas. Hanya saja kemudian berarti yang menjadi penting adalah sejauh mana nih legal barriers itu perlu dilakukan kan gitu. Dalam artian legal barrier itu berarti diposisikan oke, Anda boleh mengembangkan teknologi, yang penting batasannya jelas. Tapi tanpa mengganggu bahwa ya teknologi pasti akan berkembang. Sehingga kita bicarakan bahwa kalau kemudian eh, teknologinya berkembang di luar batas gimana? Mungkin nggak? Mungkin banget. Karena teknologi pasti akan selalu berkembang tadi. Bedanya kemudian berarti aturannya perlu untuk
membicarakan bahwa oke, kalau seperti itu maka hukum pun, batasan aturannya pun perlu untuk mendesain atau didesain bahwa ada liability, pertanggungjawaban hukum yang jelas di sana. Kalau Anda melakukan suatu perbuatan, menghasilkan suatu produk yang melampaui batasan-batasan tadi, wah, Anda tanggung jawab hukum. Gampangnya kita bicarakan gitu. Ya, akhirnya kita bicarakan bahwa disitulah nanti irisan hukum, sifat hukum dia bersifat preventif maupun bersifat represif gitu ya. Maka kemudian memang akhirnya melekat juga untuk diterapkan di dalam konteks perkembangan teknologi ini. Sehingga nantinya kita bisa mudah merasionalkan bahwa oh ya, Mas, pada dasarnya teknologi itu tanda kutip hukum itu tidak 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 apa perlu tertinggal dengan teknologi yang identiknya seperti itu kan. Tetapi sebenarnya hukum itu sudah ada untuk memfasilitasi. Dia bisa bersifat preventif untuk membuat satu pengaturan-pengaturan yang sifatnya safety regulation, sehingga bersifat untuk melakukan pencegahan di awal, atau hukum itu juga bisa diposisikan sebagai pengaturan-pengaturan yang memberikan tanggung jawab hukum ketika ada suatu pelanggaran atas batasan yang diberikan oleh hukum itu sendiri atau liability. Di sini sebenarnya fungsi-fungsi utama hukum itu. Entah kemudian dia membuat pengaturan yang sifat mengamankan karena masyarakat mungkin aksesnya kurang dan seterusnya. Di satu sisi kemudian dia juga memberikan tanggung jawab, jangan sampai ada yang menimbulkan kerugian dan seterusnya. Dia tidak jelas bagaimana level pertanggungjawabannya, termasuk yang dirugikan dia punya akses untuk kemudian meminta uh, apa kompensasi atas kerugian yang didapatkan tersebut. Simpelnya seperti itu. Oke, jadi ini ya yang kemudian perlu dipahami. Kenapa menjadi uh, menarik apa yang dikatakan oleh Andy Groves bahwa teknologi akan selalu menang? Saya uh, teringat yang dikatakan oleh Walt Disney, satu quote dari Walt Disney. Walt Disney memberikan quote bahwa uh, sebenarnya batas antara realitas dengan fiksi, ya, reality and fiction itu sangat tipis seperti garis yang bernama imajinasi. Itu perkataan Walt Disney, sangat bagus. Apalagi ya Walt Disney kemudian mewujudkan hal tersebut gitu ya. Dengan imajinasi dia, dengan gambaran dia, akhirnya dia bisa menciptakan dunia-dunia yang notabene titik singgungnya dengan realitas seolah-olah menjadi kabur gitu ya, kan gambarnya seperti itu. Meskipun itu sebuah fiksi belaka. Sehingga memang ketika kita membicarakan manusia diberikan satu kelebihan untuk pola pikir, otak, kemampuan, ya cipta rasa karsa itu untuk memenuhi tantangan kehidupan, untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menjawab apa yang diinginkannya gitu ya. Maka pada posisi ini sangat besar peluang untuk apa eh, perubahan-perubahan, peningkatan-peningkatan hasil-hasil tadi olah cipta rasa karsa yang dilakukan oleh manusia. Apalagi kemudian tadi sebatas kemudian imajinasi ternyata itu dimungkinkan, maka kenapa enggak kan gitu. Kita mungkin pernah atau mungkin teman-teman pernah pernah mendengar kata Jules Verne gitu ya. Si Jules Verne itu dia seorang penulis fiksi terkenal sebagai bapak sains fiksi modern. Dia penulis novel tentang fiksi. Tapi kalau novel fiksi teman-teman menemuinya di tahun 1990 gitu ya. Nah, 60, 70 seperti itu, 80 itu mungkin nggak kaget.
Tetapi si Jules Verne menulis tentang cerita fiksi di tahun 1860-an, 1870 seperti itu. Banyak tulisan fiksi dia mulai dari Flight to the Moon, terus Journey to the Center of the Earth, dan Thousand Leagues Under the Sea seperti itu. Hal-hal yang pada masa itu belum kepikiran atau dikatakan sesuatu yang orang-orang mengatakan ini hanya orang gila yang bisa berpikir seperti ini. Karena di luar nalar. Tapi ternyata nggak butuh waktu 100 tahun, nggak butuh waktu 50 tahun sampai kemudian nampaknya kalau dari apa? Dari masanya Jules Verne nggak butuh waktu 50 tahun ternyata kapal selam sudah ada kan gitu. Kapal selam sudah ada, bahkan selama Perang Dunia U-boat Jerman itu tidak ditakuti gitu. Istilahnya sangat 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 maju pada waktu itu. Kita bicarakan bahwa ini suatu hal yang ketika imajinasi itu ada dan ternyata sumber daya pengetahuan memungkinkan untuk itu, dia akan selalu berkembang. Yang tadinya dipikir suatu fiksi saja, dalam beberapa hal ternyata sangat mungkin untuk menjadi realitis. Kan seperti itu. Disinilah yang menjadi menarik bahwa apa? Tuntutannya berarti hukum harus selalu melek terhadap perkembangan teknologi. Itu yang pasti. Nggak bisa kemudian hukum, eh, anak-anak hukum, mahasiswa hukum, teman-teman, istilahnya menjadi gaptek. Oh ada ini ya, oh ada ini ya. Itulah kemudian tantangannya kita. Ya meskipun nanti bidang kerja kita mungkin tidak selalu berurusan dengan itu, tetapi bahwa ada aspek hukum yang bisa dilekatkan di dalam perkembangan teknologi itu. Sehingga ini yang harus dipahami oleh kita semua. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari gambar ini teman-teman, mungkin akhirnya eh, apa sedikit konteks lain ketika hukum itu selain terkait dengan reality, hukum itu juga terkait dengan morality, moralitas, etika, kesusilaan, dan keadilan, kan gitu. Sebagai unsur yang membentuk hukum. Pada posisi seperti itu menjadi menarik ketika konteks moralitasnya, etika di dalam dan moralitas dalam kehidupan kita sebenarnya juga berubah di dalam konteks perkembangan teknologi kan. Kita sudah memiliki suatu tahapan tersendiri. Kita memposisikan apa ya pertemuan ini ya teman-teman mendengarkan rekaman video sama seperti teman-teman sebenarnya berada di dalam kelas mendengarkan pengantar dari saya seperti itu. Intinya ada kontak-kontak yang kontak ruangan yang berbeda. Teman-teman pun bisa mengakses berbagai macam informasi dari depan komputer gitu ya. Bahkan mungkin mengakses informasi yang eh, apa Bapak Ibu dosen mungkin malah belum tahu, teman-teman sudah lebih advance untuk itu. Tetapi juga bisa jadi ada informasi-informasi itu yang sebenarnya tidak pas dan itu masuk juga. Sehingga memang kita bicarakan akhirnya konteks moralitas ini menjadi penting juga untuk dijaga oleh hukum. Dalam artian perkembangan teknologi tidak apakah kemudian menjadi konteks yang apa juga akan terpengaruh dengan eh, moralitas yang berubah seiring teknologi. Gampangannya misalkan kita bicarakan ada beberapa negara kalau di Amerika negara bagian ini yang kemudian melegalkan perkawinan sesama jenis, ya. Legal saja seperti itu. Dicatatkan juga legal, tidak ada masalah. Maka pada pertanyaannya, apa kemudian hukum menjadi bias moralitas pada hal itu? Gitu ya, istilahnya gitu. Atau kemudian itu dianggap sesuatu yang oh itu sebenarnya tidak moralitas tersebut moralitas yang sifatnya personal.
selama tidak ada gangguan kepada hukum publik, nilai-nilai norma publik, moralitas publik, maka aman saja. Kampanye itu urusan pilihan dia personal. Kecuali dia melakukan uh, hal yang kemudian akan mengganggu ketenangan publik, itu beda cerita. Public order seperti itu ya. Gampangnya seperti itu. Kita bicara bahwa oh ternyata memang memang ada beberapa hal yang perkembangan hukum juga perlu signifikan untuk uh, me, apa, aware terhadap hal-hal tersebut. Disinilah kenapa kemudian uh, hukum dan teknologi menjadi isu yang lebih krusial lagi, tidak sekedar masalah teknis tadi, tidak sekedar masalah hanya sekedar perkembangan teknologi, perkembangan olah cipta rasa karsa, tetapi kemudian bagaimana hukum yang difungsikan sebagai alat rekayasa sosial, a tool for social engineering, nggak seperti itu ya, kalau kata Roskopon, menurut Roskopon, maka di sini menjadi krusial sekali ketika uh, hubungan hukum dan teknologi itu menjadi sangat relevan untuk kita bicarakan uh, apa uh, timbal balik dan kemudian uh, korelatasnya ya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, pada posisi itu nanti yang akan kita diskusikan lebih lanjut ini akan nanti kita lebih singgung di dalam perkembangan. Tetapi setidaknya dengan perkembangan teknologi terkini, 4 isu utama ini yang jelas akan mempengaruhi riset riset legal kita sebagai sivitas akademia hukum. Setidaknya kemudian dalam konteks big data misalkan kita akan bicara bahwa jelas data yang tersebar begitu banyak termasuk aspek perlindungannya, termasuk aspek manajemennya seperti itu ya, itu akan mau nggak mau menjadi isu yang sangat krusial, entah itu sebagai isu yang mendukung penelitian kita atau justru menjadi isu objek penelitian kita itu sendiri, karena terutama Indonesia kita bicarakan konteks data privacy dan seterusnya kan masih masih ongoing progresnya dengan segala macam ceritanya kan seperti itu ya. Yang kedua mengenai AI. AI nanti yang harus kita bingkai bahwa kecerdasan buatan ini tidak hanya sekedar kecerdasan yang ditunjukkan dalam level robotik seperti itu. Kita sudah level AI itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Ketika kita sehari-hari ditemani dengan smart gadget, entah itu handphone kita, entah itu smartwatch kita, entah itu gadget lainnya yang memposisikan diri sebagai smartwatch, apalagi kemudian di terkonektivitas dengan satu sama lain gitu. Dia kemudian juga memetakan karakteristik kita, memetakan kemudahan-kemudahan bagi kita. Dia mengetahui mengenai rutinitas kita. Ada satu gadget yang terspesifikasi untuk mendukung aktivitas kita. Disitulah sebenarnya AI itu sudah wujud realnya kan. Tidak lagi kemudian kita sekedar membicarakan bahwa AI masih lebih kepada generatif AI sekarang yang lebih kelihatan gitu ya, ChatGPT dan seterusnya dan teman-teman lainnya itu. Enggak juga. Ternyata kemudian dalam keseharian kita sebenarnya kita sudah terkoneksi melalui AI yang ada di dalam smartphone kita. Ini yang kemudian akhirnya oh ya memang di sinilah kemudian legal wizard work itu juga akan terkait dengan hal tersebut. Yang ketiga mengenai Internet of Things. Ketika ditambah dengan AI tadi, ditambah semuanya terkoneksi, maka kita akan bicarakan ada konektivitas yang tanda kutip tidak dibatasi ketika kita bicarakan semua terkoneksi terhubung dengan internet. Dan yang terakhir adalah mengenai blockchain. Blockchain mengenai skema rantai dari data-data tertentu gitu ya. Masing-masing terinskripsi, masing-masing memiliki sistem data sendiri-sendiri yang istilahnya otonomi, masing-masing terdesentralisasi ke sistemnya masing-masing. Dari akun bank ya sudah dia terinskripsi, terdeskripsi,
identifikasi dan desentralisasi sendiri di sistemnya sendiri gitu ya. Tetapi ketika dia bertemu dalam satu bahasa pemrograman yang memang dimungkinkan untuk menghubung dan saling menghubungkan antar antar sistem tadi untuk misalkan transaksi keuangan, untuk misalkan apa eh, bentuk-bentuk transaksi digital lainnya gitu ya. Sistem itu saling menyediakan data untuk tanpa mengganggu satu sama lain untuk bisa memudahkan akses tersebut. Di sini skema blockchain itu yang apa yang muncul. Nanti ada pembahasan khusus untuk itu. Sehingga disinilah kemudian saya pikir sebagai pengantar bahwa rasionalitas hukum dan teknologi nanti akan sangat luas dan pada posisinya eh, teman-teman semua sebagai sivitas akademika dituntut untuk juga well aware terhadap hal ini karena kemudian dalam isu yang paling simpel pun teknologi itu ada dan tidak harus memang terhubung pada internet, tetapi ketika difahami bahwa teknologi merupakan semua hasil cipta rasa karsa manusia, maka gampangannya kita bicarakan konstruksi pun itu merupakan teknologi. Kita bicarakan mengenai teknik perkapalan pun, teknik konstruksi, teknik eh, pembuatan dan seterusnya, desain dan seterusnya, itu merupakan bagian teknologi. Hukum bicara banyak di sana. Hukum bicara pada aspek hakinya, hukum bicara pada aspek apa perlindungan konsumennya, hukum bicara pada aspek hak-hak pribadinya, hukum bicara pada aspek bagaimana kemudian secara tanggung jawab produsen juga seperti itu. Sehingga disinilah yang harus dipahami bahwa ternyata eh, apa titik singguhnya begitu luas. Begitu teman-teman sebagai pengantar. Terima kasih. Saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.